Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Ada berita yang lagi heboh nih teman-teman ya. Saya ambil dari republika.co.id teman-teman. Seorang komika dianggap memplesetkan surat Al-Kafirun. Heboh, status komika Adit MKM dianggap memplesetkan surat Al-Kafirun. Ini postingannya ya teman-teman ya, Adit MKM ya. Kami boleh nulis agama kami di KTP, tapi bikin gereja ditolak mulu. Kami boleh pakai salib kemana-mana, tapi tiap nongkrong disuruh login. Bahkan banyak orang gak bisa bedain Kristen Protestan sama Katolik. Buat mereka pokoknya kami kafir, salah, penyembah berhala, neraka gitu kan. Ini postingannya teman-teman ya. Saya coba telusuri ya. Saya coba telusuri tentang orang ini. Nah ini dia ya teman-teman. Nah ini dia. Saya coba telusuri teman-teman. Ternyata orang ini mempunyai channel ya. Mempunyai channel ini Adit MKM ya. Kurang aktif kayaknya ya. Ini video terakhirnya 9 bulan yang lalu, dan juga nggak ada yang nonton teman-teman ya, cuma 1700-an ya teman-teman, dan subscribernya cuman 733 subscriber teman-teman. Memang kurang laku ya teman-teman, kurang laku ya. Baik, kita baca yang di sini saudara-saudariku. Kenapa ya semakin bertambah pula orang yang seperti ini ya? Bagiku agamaku ya, oleh Adit MKM. Bagiku agamaku, bagimu agamaku salah gitu kan. Apa nih artinya? Bagi kita agama Adit nih salah gitu kan. Ini kan pelesetan saudara-saudariku. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu yang betul ya, di surah Al-Kafirun. Arti yang betul adalah bagimu agamamu kan gitu. Tapi oleh si Adit ini teman-teman ya, diubah menjadi gini, bagimu agamaku salah gitu. Oke, kita lanjut baca beritanya ya. Republika.co.id Jakarta, komika Adit MKM membuat heboh jagat ini, jagat lini masa Twitter. Hal itu lantaran ia dianggap memplesetkan surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang berarti bagimu agamamu, bagiku agamaku. Adit membuat poster berjudul bagiku agamaku, bagimu agamaku salah. Dia pun mengunggah poster berpenampilan pastor yang konten itu diunggah di akun Twitter Adit MKM. Republika.co.id pada Senin tanggal 8 bulan 5 2023 sedang mencoba mengkonfirmasi masalah itu kepada pihak terkait. Meski unggahan yang dibuat pada Kamis tanggal 4 bulan 5 2023 tersebut sudah dihapus dan akunnya digembok. Nah, ciut nyali juga rupanya ya saudara-saudariku ya. Ciut nyali rupanya si Adit ini ya. Ternyata nyalinya nggak segede postingannya ya saudara-saudariku ya. Baik, kita lanjut. Namun tangkapan layar status tersebut sudah beredar di berbagai kanal media sosial dan grup WhatsApp. Berhasil ditangkap layar saudara-saudariku ya. Jadi meskipun mau dihapus bagaimana ya percuma, karena buktinya sudah ada ya. Kami boleh nulis agama kami di KTP, tapi bikin gereja ditolak mulu. Apa alasan gereja itu ditolak gitu kan? Itu kan seharusnya yang menjadi pertanyaan bagi si Adit ya. Kami boleh pakai salib kemana-mana, tapi tiap nongkrong disuruh login. Nah, yang menyuruh Adit login ke agama lain ini siapa gitu kan? Yang maksa atau yang nyuruh siapa gitu? Itu kan juga pertanyaan buat Adit saudara-saudariku. Ya, kita lanjut.
Bahkan banyak orang yang gak bisa bedain Kristen, Protestan, sama Katolik. Buat mereka pokoknya kami kafir. Salah, penyembah berhala neraka, kata Adit dalam statusnya yang viral. Karena menimbulkan kontroversi, status tersebut dihapus dan akunnya digembok. Juga ciutnya li ya. Ya seperti Yosua nih kayaknya nih, mirip-mirip Yosua ya. Habis membuat postingan, habis membuat video gitu kan. Lalu setelah ditanggapi, setelah viral, kemudian dihapus, saudara-saudariku ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hanya saja, sejak komentar yang ditinggalkan warganet masih dengan mudah dilacak, hanya saja jejak komentar yang ditinggalkan warganet masih dengan mudah dilacak. Republika.co.id menelusuri status komika Adit yang dianggap memplesetkan surat Al-Kafirun dan membuat heboh tersebut. Beberapa warganet mengunggah ulang status tersebut di lini masa Twitter. Ya, akun @wongalasroban misalnya yang menggugat Adit terkait statusnya yang dianggap menyinggung agama. Kenapa tweetan ini kamu delete, Adit MKM? Takut ya? Makanya otak dan jari sebaiknya disinkronkan, ujarnya. Ya betul ini teman-teman ya. Pertanyaannya betul. Kenapa tweetan ini kamu delete, Adit MKM? Takut ya gitu kan? Makanya otak dan jari sebaiknya disinkronkan, ujarnya. Nah ini betul teman-teman. Sebaiknya jari dengan otak itu memang harus sinkron gitu kan. Ya, entah apa-apa yang ditulis setelah ciut nyali dihapus gitu kan. Oke, lanjut ya. Pemilik akun @dun menulis, kenapa di private? Hey, akunnya Adit MKM belum nge-retweetmu tentang show yang apa sih judulnya? Bagiku agamaku, bagimu agamaku salah. Gitu bukan? Oke, ini yang berkomentar ya. Terus di bawahnya ini ada yang posting juga kayaknya nih ya. Digembok langsung ini. Nyalinya nggak segede bacotnya ternyata si Adit MKM gitu kan. Ya ini teman-teman. Wah, warganet memang ini ya. Apa namanya? Jejak digital itu memang sadis, memang kejam teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial teman-teman. Nah ini dia yang dibuat oleh Adit yang sudah dihapus ya. Ya tentunya ciut gitu kan. Kitab suci orang lain diplesetkan ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu yang betul. Tapi Adit di sini membuat tulisan bagiku agamaku, bagimu agamaku salah. Ini jelas-jelas memplesetkan kitab suci orang lain ya. Oke, saudara-saudariku, ternyata si Adit ini apa ya? Mungkin pengen tenar juga, pengen viral, pengen terkenal juga teman-teman. Karena subscriber akun YouTube-nya cuma 733 orang teman-teman. Padahal jika kita melihat channel ini ya, nih bergabung pada 1 Februari 2013. Artinya channel YouTube ini sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun lebih. Tapi ya subscribernya masih 733 subscriber teman-teman ya. Jadinya ya enggak terkenal. Ya mungkin dengan membuat cuitan seperti ini bisa terkenal gitu kan. Semoga saja lah si Adit ini terkenal dengan postingannya ini teman-teman ya. Oke, terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.